Heyo bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Raya The Last of Dragon 2021, dimana film ini mendapatkan rating 7,7 dari IMDb, dan itu pasti sudah berkualitas tinggi filmnya. Ya udah, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja siapkan kopi terlebih dahulu, dan jangan lupa stay to the santuy. And jangan lupa mengeditor intro gue. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan si Raya ini yang sedang menjelaskan mengapa negerinya tandus. Lalu kita bisa melihat juga bahwasannya banyak orang yang telah menjadi patung. Apakah yang terjadi kepada negerinya ini? Scene pun dimulai dari 500 tahun yang lalu, dimana si Raya menjelaskan tentang masa lalu, dimana di zaman dahulu para manusia hidup berdampingan dengan para naga. Dan juga saat zaman dahulu kala para manusia ini hidup saling berdampingan dan mempercayai satu sama lain. Pada zaman tersebut, naga ini memiliki keajaiban masing-masing, yaitu bisa menciptakan air, hujan, dan juga keharmonisan atau kedamaian. Akan tetapi suatu hari muncullah wabah yang bernama drone. Drone ini kayak semacam makhluk hidup, akan tetapi setelah ia menyentuh manusia, manusia ini akan berubah menjadi batu dan ia akan berlipat ganda. Lalu para naga yang melihat manusia menjadi batu, para naga ini melawan drone dengan sekuatan naga mereka. Akan tetapi para naga ini dikalahkan dengan cukup mudah oleh para drone yang sudah memiliki banyak pasukan. Dan para naga juga dijadikan patung layaknya manusia. Lalu naga terakhir pun muncul, di mana naga ini bernama Sisu Datu, atau kita bisa panggil Sisu. Sisu ini mengerahkan semua sihirnya hingga sihir tersebut menjadi permata. Lalu permata itu mengeluarkan cahaya hingga cahaya tersebut menghilangkan para drone. Para manusia pun kembali menjadi normal, akan tetapi para naga tetap menjadi patung. Dilanjutkan dari para manusia yang bersatu untuk menghormati Sisu. Akan tetapi para manusia yang sudah ditolong oleh Sisu ini tidak memiliki akhlak sama sekali, hingga pada akhirnya mereka berperang untuk merebutkan permata tersebut. Dan negeri Kumandra pun terpecah menjadi 5 bagian, hingga hal tersebut membuat mereka saling bermusuhan. Lalu permata itu disembunyikan di daerah hati. Setelah hal tersebut, kita diperlihatkan Raya kecil yang ingin mengambil permata itu dari daerah hati. Lalu Raya ini menyadari bahwasannya di depan mata dia ada jebakan yang sudah menunggu. Raya pun mengeluarkan hewan peliharaannya yang bernama Tuk-Tuk. Tuk-Tuk yang imut ini disuruh berjalan oleh si Raya hingga sampai ke depan sana supaya jebakan keluar semua. Setelah hal tersebut, jebakan pun keluar semua dan Raya bisa jalan dengan enjoy. Lalu Raya langsung membuka pintu itu hingga pada akhirnya ia melihat air yang berjalan ke atas, bukannya air yang malah turun. Dan hal tersebut sangat amat membagongkan duniawi. Lalu Raya pun melihat permata tersebut, akan tetapi ia menyadari bahwasannya ini terlalu mudah. Dan muncullah penjaga dari permata tersebut hingga akhirnya mereka berdua terlibat pertarungan. Lalu Raya yang masih junior, ia bisa dikalahkan dengan begitu mudah oleh orang tersebut. Dan ternyata ini semua hanyalah simulasi, dan di depan dia adalah ayahnya si Raya itu sendiri. Dan di dalam simulasi itu si Raya ini lulus dan ia ditobatkan menjadi penjaga permata tersebut. Scene berganti keesokan harinya, dimana kita diperlihatkan ayahnya si Raya ini yang ngomong kepada si Raya bahwasannya negeri-negeri lain dalam perjalanan ke desa mereka. Dan negeri-negeri lain tersebut terdiri dari ekor. Ekor ini memiliki negeri yang tandus, akan tetapi mereka memiliki pembunuh bayaran yang sangat amat kejam. Next, negeri Cakar, di mana negeri Cakar ini memiliki pasar yang terapung dan juga mereka yang memiliki pencopet-pencopet andal. Lanjut, ada negeri Tulang, di mana negeri Tulang ini selalu bersaju dan mereka juga dijaga oleh algojo yang sangat amat besar. Dan yang terakhir adalah negeri Taring, di mana mereka ini adalah komplitnya dari beberapa negeri-negeri yang lain. Jadi bagi kalian yang gak paham, Kumandra itu terdiri dari bentuk naga dan mereka menamai negara mereka masing-masing dari ekor, taring, dan juga cakar. Oke, next, semua negeri pun sudah tiba dan mereka kumpul di negeri si hati. Ayahnya Raya ingin mempersatukan mereka semua menjadi satu negeri aja, yaitu Kumandra. Lalu mereka semua pun berdebat satu sama lain karena usulan ayahnya si Raya. Raya yang tidak mau terjadi peperangan di sana, ia pun bilang apakah ada yang lapar. Lalu anak dari pemimpin Taring langsung setuju dan akhirnya si Raya ini memiliki teman baru dan OTW makan bersama. BTW nama anak tersebut bernama Namari. Sesaat si Raya bersama Namari sedang makan bersama, si Namari ini bercerita bahwasannya Sisu masih hidup di luar sana. Jadi sesaat Sisu berhasil mengalahkan drone, Sisu ini jatuh ke laut dan ia terbawa sampai ke ujung sungai lalu tertidur di sana. Akan tetapi sungai itu banyak dan kemungkinan Sisu hidup hanyalah berapa persen kemungkinan. Dilanjutkan dari Namari yang memberikan kalungnya kepada si Raya, dan kalung tersebut adalah kalung peninggalan zaman dahulu suku Taring. Lalu Raya pun mempercayai Namari hingga pada akhirnya Namari ini dibawa oleh Raya menuju permata Sisu. Setibanya di sana, tiba-tiba si Namari ini langsung menyerang si Raya. Ia bilang bahwasannya ia ingin membuat derajat Taring lebih tinggi daripada derajat negeri lainnya dengan mencuri permata Sisu.
Hingga pada akhirnya mereka berdua pun terlibat pertarungan di sana dan mereka berdua juga sangat amat GGWP pisan. Setelah hal tersebut, Namari ini harus mengakui kekalahannya dari si Raya. Hingga pada akhirnya dia membunyikan petasan dan hal tersebut membuat pasukan taring datang kepadanya. Raya yang sudah terpojok tiba-tiba ayahnya pun datang dan ingin membantai pasukan taring yang berada di sana. Akan tetapi ia urungkan karena ia hanya ingin perdamaian. Lalu negeri-negeri yang lain juga ikut berdatangan untuk mengambil permata tersebut. Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka menembak ayahnya si Raya. Untungnya ayahnya si Raya ini bisa menepis tembakan tersebut. Akan tetapi tembakan tersebut mengenai pahanya. Dilanjutkan dari manusia yang gak ada akhlak ini, dimana ia mengambil permata tersebut. Akan tetapi permata tersebut pun terjatuh dan akhirnya terpecah belah. Hal tersebut mengakibatkan drone muncul kembali dan menyerang para manusia. Dan selagi orang yang memegang permata tersebut, ia tidak akan kenapa-napa dari si drone. Hingga pada akhirnya semua orang pun merebutkan permata tersebut dan masing-masing dari negeri mendapatkan permata itu. Di sana juga kita bisa melihat bahwasannya drone ini takut kepada air. Dilanjutkan dari mereka semua yang berlari untuk menghindari kejaran drone. Akan tetapi ayahnya si Raya ini sudah tidak kuat berlari kembali. Hingga pada akhirnya ia mengasih permata sisu kepada si Raya. Lalu ia mempercayai semua ini kepada si Raya dan akhirnya si Raya pun dilempar ke sungai. Dan ayahnya si Raya diserang oleh para drone hingga membuat ia menjadi patung. Lalu skip timeline pun terjadi hingga 6 tahun kemudian. Tepatnya scene di awal film dimana kita diperlihatkan si Raya ini yang sedang berada di negeri ekor. Kita bisa melihat bahwasannya setiap perjalanan si Raya ada orang yang telah menjadi patung. Bagi kalian yang gak tahu, yang Raya taikin itu adalah tuk-tuk yang sudah menjadi besar. Dan ternyata si Raya ini telah mengelilingi semua ujung sungai seperti yang legenda taring katakan. Bahwasannya di ujung sungai ada Sisu yang sedang tertidur. Akan tetapi 6 tahun kebelakangan ini ia sudah mengelilingi semua sungai dan tinggal satu sungai lagi yang berada di negeri ekor. Tepatnya di ujung sungai sana. Tiba-tiba drone pun muncul dan akhirnya si Raya ini bisa mengatasi drone itu dengan sangat amat mudah. Lalu ia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke ujung sungai itu dan di sana ada kapal yang telah hancur. Lalu Raya masuk ke dalam dan ia mempersiapkan untuk memanggil Sisu. Di sana juga si Raya ini menangis karena ia menyesal telah mempercayai Namari dan juga ia yang merindukan ayahnya. Lalu Raya pun melanjutkan ritual pemanggilan Sisu. Tanpa disangka tuk-tuk yang lagi minum di luar tiba-tiba airnya mengambang masuk ke dalam kapal tersebut. Dan muncullah satu ekor naga yang bernama Sisu. Gua kira Sisu yang gua pikirkan tuh dia keren anjing, ternyata enggak bangsat. Lalu Raya pun menjelaskan bahwasannya Sisu telah tertidur 500 tahun yang lalu dan permatanya pecah gara-gara ulah manusia. Hal tersebut membuat Sisu ini panik karena ia bukan yang membuat permata tersebut. Jadi tuh sebenarnya Sisu ini hanya menggunakan permata itu dan yang membuatnya adalah abang-abangnya. Istilah singkatnya Sisu ini masih junior dan ia belum mengetahui apa-apa. Atau yang lebih mudah kita cerna gitu, jadi Sisu ini masih level bawah dan ia hanya baru belajar berenang. Dan ia belum bisa terbang, menurunkan hujan dan sebagai macam lainnya tuh belum bisa kecuali cuma berenang. Lalu Sisu ini menyentuh permata tersebut hingga membuat ia menyala-menyala. Lalu ia menyadari bahwasannya permata tersebut adalah sihir kakak-kakaknya yang disimpan di dalam permata itu. Jadi sesaat Sisu memegang permata itu, dia bakal dapat kemampuan baru. Dan Raya yang aslinya emang memiliki otak, dia menyarankan Sisu untuk mengambil semua permata dari desa-desa untuk dikumpulkan dan dirakit kembali dengan menggunakan sihir kakak-kakaknya yang berada di dalam permata tersebut. Dan mereka bisa membalikan semua manusia menjadi normal, termasuk juga dengan menyingkirkan drone. Sampai sini paham anak-anak? Jika belum, tolong cuci otak Anda yang pertama dan ambil otak Anda yang kedua. Di sisi yang sama kita diperlihatkan Namari yang sedang mengikuti jejak si Raya. Setibanya di sana, si Namari ini tidak menemukan Raya, melainkan Raya yang sudah melarikan diri dari tempat tersebut. Di perjalanan, Raya ini menjelaskan kepada Sisu bahwasannya permata telah diambil oleh pemimpin negeri masing-masing. Dan sekarang mereka akan mengambil permata di pemimpin negeri ekor. Setibanya di tempat tersebut, mereka pun melalui jebakan yang sangat amat banyak. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa melewati jebakan tersebut dan sampai di pemimpin ekor yang sudah meninggal. Ia ini membuat jebakan hingga dirinya sendiri tidak bisa keluar dari tempat tersebut dan akhirnya ia wafat di sana tanpa makan dan minum. Dan tangannya ini masih memegang permata tersebut. Lalu Raya ini berusaha mengambil permata tersebut supaya tidak mengaktifkan jebakan. Setelah mengambil permata itu diserahkan kepada si Sisu. Lalu Sisu pun langsung memegang permata itu dan Sisu langsung mendapatkan kekuatan kakaknya, yaitu ia bisa berubah menjadi manusia. Tiba-tiba muncullah Namari bersama pasukannya. Ternyata Namari ini mengejar Raya soalnya si Raya mengambil gulungan Sisu. Lalu Raya pun langsung mengembalikan gulungan tersebut dan ia bilang bahwasannya ia telah menemukan Sisu.
Shisu. Jebakan pun langsung diaktifkan oleh Raya supaya mereka berdua bisa melarikan diri dari sana. Setibanya di luar, Tuk-Tuk sudah menunggu dan akhirnya mereka kabur dari tempat tersebut. Akan tetapi di belakang kita diperlihatkan bahwasannya Namari bersama pasukannya juga ikut mengejar si Raya. Di tengah perjalanan, si Raya ini melihat perahu yang sedang menganggur. Lalu Raya langsung menyuruh Tuk-Tuk untuk melompat ke air. Sementara kucing yang ditumpangi oleh Namari bersama kawan-kawan, kucing tersebut tidak mau melompat soalnya mereka takut dengan air. Pada akhirnya Namari ini harus berputar terlebih dahulu. Kita kembali ke Raya bersama kawan-kawan di mana mereka mendapatkan pelayanan eksklusif. Dan bocil yang melayani mereka bernama Bon. Si Bon ini meminta bayaran terlebih dahulu kalau mau perahu ini berjalan. Pada akhirnya Raya yang tidak memiliki pilihan langsung membayar Bon di tempat. Lalu Bon dengan GGWP-nya langsung menjalankan perahu tersebut dengan sangat amat lama. Hal tersebut membuat Shisu geram. Pada akhirnya Shisu yang mendorong perahu tersebut. Hingga hal tersebut membuat perahu itu bergerak cepat meninggalkan rombongan Namari. Dan Namari sendiri hanya bisa mempelongohi hal tersebut. Dan Namari bersama pasukannya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu ke desanya. Kembali ke Raya di mana si Raya ini sedang memperingati Shisu bahwasannya Shisu harus di mode manusianya bukan di mode naganya. Soalnya jika ada orang yang melihat Shisu, orang itu akan menjadi gila dan hal tersebut sangat amat membagongkan duniawi. Kembali lagi kepada Namari di mana si Namari ini melewati tempat para naga. Di sana naga-naga ini tidak kunjung kembali menjadi naga sesungguhnya, malahan mereka hanya menjadi patung biasa. Diakhiri dari Namari yang memberikan penghormatan kepada naga yang telah menjadi patung. Scene berganti kepada Raya bersama kawan-kawan yang sudah tiba di negeri Cakar. Tidak lupa juga Raya ini memperingati Shisu bahwasannya negeri ini dipenuhi oleh pencopet-pencopet handal atau yang kita bisa sebut maling. Raya tidak mengajak Shisu bersama Bon soalnya itu akan membahayakan mereka berdua. Jadinya mereka berdua ini stay di sana. Lanjut kita diperlihatkan Raya bersama Tuk-Tuk yang sedang berjalan. Lalu Raya bersama Tuk-Tuk melihat bayi yang sedang menangis dan hal itu sangat amat menggemaskan. Dilanjutkan dari Raya yang tidak kuat melihat bayi tersebut, pada akhirnya ia menggendong bayi itu. Akan tetapi para monyet pun muncul dan mencuri permata tersebut. Hingga Raya baru menyadari bahwasannya bayi di depan mata dia adalah bayi pencopet. Lalu bayi itu pun langsung memukuli Raya hingga terjatuh dan pada akhirnya gua terkejut melihat hal tersebut. Bayi yang imut sekali akan tetapi dia pencopet handal anjing, bayangkan. Oke, next pada akhirnya Raya ini mengejar bayi tersebut dengan komplotan monyetnya. Di sisi yang sama kita diperlihatkan Shisu yang ingin membeli barang akan tetapi ia tidak memiliki uang. Lalu Bon langsung memberitahu Shisu bahwasan Shisu bisa mengkredit barang tersebut atau yang lebih singkatnya ngutang barang tersebut. Lalu Shisu yang baru mengetahui hal tersebut ia langsung bergembira dan membeli barang sesuka hati dia. Dan dia langsung tinggal ngomong kredit please dan hal itu sangat amat mudah semudah mata memandang. Lalu Shisu yang baru berada di sana, para warga ini curiga kepada Shisu dan meminta Shisu untuk bayar sekarang. Shisu yang sudah terpojok ia bilang bahwasannya temannya memiliki permata naga dan ia bisa membayar dengan itu. Lalu nenek-nenek tua pun muncul dan menyelamatkan Shisu. Dilanjutkan dari Shisu bersama nenek tersebut yang jalan entah kemana. Di sisi yang sama kita diperlihatkan bayi si copet dan juga teman-temannya yaitu monyet, dimana mereka bisa menggocek-gocek Raya dengan semudah mata memandang. Akan tetapi hal itu hanyalah sementara dimana Raya bisa menangkap mereka berempat. Lalu bayi itu menyuruh monyet untuk mengembalikan curiannya. Hingga pada akhirnya salah satu dari monyet tersebut bilang kepada si Raya bahwasannya mereka mencuri untuk makan. Pada akhirnya Raya pun iba dan menyuruh mereka berempat untuk menjalankan misi dan ia akan mengupah mereka, dimana mereka berempat ditugaskan untuk mengalihkan perhatian. Lalu Raya sendiri masuk ke dalam sana dan ia langsung menodongkan pedangnya kepada pemimpin di sana. Akan tetapi dia bukanlah pemimpin di sana melainkan ia hanyalah penebar bunga biasa. Lalu ia menjelaskan bahwasannya pemimpin mereka sudah menjadi patung di sana. Raya pun langsung bertanya kepada dia di mana potongan permata tersebut. Ia langsung menjelaskan bahwasannya potongan permata tersebut berada di nenek-nenek psikopat yang sekarang bersama Shisu. Kita kembali lagi kepada Shisu yang sedang diajak oleh nenek psikopat itu keluar gerbang sana. Lalu nenek psikopat itu mengancam Shisu untuk memberitahukan di mana potongan permata lainnya. Shisu yang belum menjawab, gerbang itu pun langsung pengen ditutup akan tetapi Raya langsung datang untuk menyelamatkan Shisu. Sekaligus Raya yang bisa mengambil permata itu dari nenek psikopat tersebut. Lalu Raya langsung menyuruh Shisu untuk memegang permata tersebut dan Shisu langsung memiliki kekuatan baru yaitu kekuatan adiknya yang bisa mengeluarkan kabut. Lalu mereka pun kabur dari tempat tersebut hingga sampai ke perahu. Akan tetapi di perahu kita diperlihatkan bahwasannya mereka kedatangan new customer atau bayi si pencuri dan juga para komplotannya yaitu monyet. Setelah hal tersebut mereka pun pergi ke target selanjutnya yaitu negeri tulang. Scene berganti ke negeri Tahring di mana di sana kita diperlihatkan bahwasannya Namari sedang minta persetujuan kepada emaknya bahwasannya ia akan memegal Raya bersama pasukannya yang berada di negeri tulang, di mana mereka semua ini mengincar permata yang dibawa oleh Raya supaya mereka bisa memperluas wilayah Tahring. Dan Namari meminta pasukan kepada emaknya supaya ia bisa menghadapi Raya. Pada akhirnya emaknya pun setuju dan menyiapkan pasukan untuk Namari. Scene berganti ke perahu di mana di sana kita diperlihatkan bahwasannya si naga sedang galau. Soalnya dia kira manusia seperti 500 tahun
zaman yang lalu di mana mereka tidak pernah berbohong dan juga mempercayai satu sama lain. Akan tetapi sekarang para manusia ini suka sekali berbohong dan mengkhianati satu sama lain. Hal tersebut membuat naga ini galau segalau-galaunya. Dilanjutkan dari mereka semua yang sudah sampai di negeri tulang. Lalu Sisu dengan pedenya langsung masuk ke dalam negeri tulang. Setibanya di sana, ia ini langsung mengetok-ngetok gerbang tersebut. Akan tetapi, ia bersama si Raya langsung terkena jebakan yang berada di sana. Sesaat mereka tersadar, mereka ini sedang digantung oleh orang ini, di mana orang ini sendiri bernama Orang. Sebenarnya orang yang bertubuh raksasa ini sedang kebingungan dan ia juga sedang kepikiran, di mana ia lupa membayar cicilan salju, cicilan air, dan tidak lupa juga cicilan kopai, dan hal tersebut sangat amat membagongkan. Di mana ia sedang kepikiran soal warganya telah berubah menjadi patung, dan dari insiden peperangan drone melawan negeri tulang hanyalah tersisa ia seorang. Makanya ia sangat amat kesepian hingga pada akhirnya ia akan menggantung mereka berdua di sana. Akan tetapi teman-teman Raya datang menyusul dan membantai orang tersebut, hingga orang tersebut diikat. Lalu tiba-tiba ada yang menggedor-gedor gerbang. Sesaat si Raya cek, ternyata orang tersebut adalah Namari bersama pasukannya. Lalu Raya berinisiatif untuk meminta bantuan orang tersebut, di mana orang misterius itu ternyata namanya adalah Tong. Lalu Raya ini bilang kepada si Tong bahwasannya mereka akan merencanakan plan 2. Jadi Raya akan mengalihkan perhatian sementara mereka semua lari dengan ikut arahan Tong, soalnya Tong tahu tempat ini. Dan rencana pun dimulai di mana kita diperlihatkan si Raya yang keluar dengan menggunakan mode GGWP-nya. Dan Raya langsung berkata, "Hello Princess Undercut," artinya halo putri cepak. Anjir man, shit banget, itu makna mental anjing. Hey there, Princess Undercut. Lalu Raya menantang Namari untuk 1BE1. Hal tersebut diterima oleh Namari hingga pada akhirnya mereka 1BE1. Jual beli serangan pun dimulai, di mana hal itu sangat amat mengagumkan mata gua. Dan juga mereka yang saling melucuti pedang satu sama lain, dan hal itu sangat amat luar biasa. Nah. Sisu yang melihat Raya yang ingin dihabisi, Sisu pun langsung berubah dengan mode naganya, dan ia langsung membuat kabut di sana lalu menghampiri si Namari. Niat ingin mengancam si Namari, akan tetapi dia tidak bisa melakukan hal tersebut, dan juga Namari yang menangis melihat Sisu. Pada akhirnya mereka semua pun pergi dari tempat tersebut, termasuk juga dengan Sisu yang OTW pergi mengikuti mereka. Di perahu kita bisa melihat kekonyolan mereka semua yang kesal kepada si Raya akibat si Raya yang tidak memberitahukan mereka bahwasannya Sisu adalah naga. Pada akhirnya mereka semua ingin membantu Raya bersama Sisu, di mana mereka semua akan menyelamatkan dunia bersama. Setelah hal tersebut, Tong memberikan serpihan permata yang dipegang oleh dia. Lalu Sisu pun langsung memegang serpihan permata tersebut dan ia mendapatkan kekuatan kakaknya, yaitu menurunkan hujan dan terbang. Lalu mereka merencanakan strategi untuk mengambil permata dari negeri Taring. Dimulai dari rencananya si Bon, di mana mereka akan merencanakan terobos air anjing, yaitu membantai pasukan dan masuk lalu mengambil permata tersebut. Akan tetapi resiko gagalnya mereka akan mati, dan itu sangat amat is beautiful. Next, rencana si Naga, di mana si Naga ini ingin meminta baik-baik seperti zaman dahulu kala. Tapi itu zaman dahulu kala, kalau mereka meminta baik-baik sekarang, mereka akan dibunuh secara sia-sia oleh negeri Taring. Pada akhirnya mereka pun hanya bisa diam memikirkan ide. Dilanjutkan dari Sisu yang membawa Raya ke negeri asalnya, yaitu negeri Hati. Setibanya di sana, mereka ini mengunjungi tempat penyimpanan permata dahulu. Ternyata di sana ada patung para naga yang telah membeku, dan patung tersebut adalah patung adik dan kakaknya Sisu. Lalu Sisu langsung menceritakan tentang masa lalu dia, di mana dulu kakak tertingginya tidak mau menyerah dengan para drone, hingga pada akhirnya kakak tertingginya ini membuat permata, dan ia menaruh kekuatan sihirnya di dalam permata tersebut. Disusul juga dengan para adik-adiknya, dan yang terakhir adalah Sisu. Lalu mereka semua mempercayai permata tersebut kepada si Sisu. Lalu Sisu pun langsung menggunakan permata itu untuk menghancurkan para drone. Sisu ini masih bertanya-tanya mengapa kakak dan adiknya mempercayai dia padahal masih ada yang lain. Tapi kepercayaan dari kakak dan adiknya membuat ia semakin bersemangat dan tidak mau mengecewakan mereka. Makanya ia bisa membantai para drone waktu itu karena kepercayaan dari kakak-kakaknya, dan ia juga tidak mau mengecewakan mereka. Sisu juga bilang kepada si Raya bahwasannya Namari pasti akan baik kembali, dan kita hanya perlu mempercayai Namari hingga si Namari ini tersadar kembali. Jika mereka sudah mempercayai satu sama lain, Kumandra akan terbangun kembali. Pada akhirnya Raya pun setuju dengan usulan Sisu, yaitu meminta dengan baik-baik. Scene berganti ke negeri Taring, di mana di sana kita diperlihatkan Namari yang sedang ngobrol dengan emaknya bahwasannya kita bisa mengembalikan dunia seperti semula, yaitu dengan bantuan naga. Emaknya ini sudah mengetahui bahwasannya anaknya telah bertemu dengan naga dari panglimanya yang ikut dalam pasukan tersebut.
Akan tetapi emaknya ini tidak setuju dengan usulan anaknya. Soalnya jika semua orang kembali, negeri kita ini akan dicap sebagai negeri pengkhianat karena waktu itu ingin mengambil permata tersebut. Scene berganti ke malam harinya di mana kita diperlihatkan bayi yang sangat amat imut ini membobol masuk ke dalam istana taring. Dan hal tersebut sangat amat menpsikopatkan di mana bocil bersama monyetnya bisa men-take down satu orang dengan sekali pandang. Dilanjutkan dari mereka yang menaruh surat di kamar Namari sekaligus juga menaruh kalung yang diberikan Namari kepada Raya dulu. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba Namari ini memberikan kode kepada si Raya dengan berupa petasan. Lalu Raya menyuruh Sisu untuk bersembunyi terlebih dahulu sebelum ia memberikan kode untuk keluar. Pada akhirnya mereka yang sudah kayak Tom and Jerry bertemu di tempat tersebut. Lalu Namari ini langsung memberikan potongan itu kepada si Raya. Pada akhirnya Raya ini menyuruh Sisu untuk keluar. Setelah Sisu keluar, Namari pun langsung mengacungkan senjata ke arah mereka berdua. Dan juga Namari ini bilang bahwasannya Permata dan juga Sisu harus ikut dia. Lalu Sisu pun langsung bertindak berusaha meyakinkan si Namari. Akan tetapi Namari ini batu ke tulang hingga pada akhirnya ia menembakkan senjata tersebut. Lalu Raya yang berusaha menyelamatkan Sisu, ia telat beberapa detik pisan hingga pada akhirnya panah itu mengenai Sisu. Seketika itu pun semua air di seluruh negeri surut seketika dan para drone bisa berjalan dengan bebas soalnya air sudah tidak ada. Setelah hal tersebut, kemarahan Raya ini sudah tidak bisa dibendung kembali dan ia berjalan YOLO dengan epiknya ke istana taring dengan sendirian. Lalu ia langsung menantang Namari untuk menyelesaikan hal ini semua. Namari ibunya juga yang menjadi patung, ia pun juga ikut kesal dan akhirnya mereka berdua pun bertarung di sana. Setelah hal tersebut, Namari ini sudah dikalahkan oleh Raya dengan begitu sangat amat mudah. Lalu Namari pun bilang bahwasannya ia tidak menginginkan semua ini, melainkan ia menginginkan kedamaian. Lalu ia juga bilang bahwasannya kau sudah tidak pernah mempercayaiku lagi semenjak insiden waktu itu. Dan Sisu percaya kepadaku. Sontas Raya yang emosinya sudah hilang, ia tidak jadi membunuh Namari, melainkan ia sedang membantu teman-temannya yang sedang mengevakuasi warga. Dan juga ada Namari di sana yang membantu Tuk-Tuk. Tiba-tiba tanah yang dipijak oleh mereka longsor menuju ke bawah, hingga pada akhirnya mereka semua terjebak di sana dengan para drone. Lalu mereka semua tidak punya pilihan lain selain mempercayai satu sama lain. Seperti apa kata Sisu dulu, di mana Sisu dipercayai oleh kakak-kakaknya dan sekarang kita harus percaya satu sama lain. Mereka semua ini tidak setuju karena ada Namari yang telah membunuh Sisu dan ia juga tidak bisa dipercayai. Pada akhirnya Raya ini memulai duluan untuk menggerakkan hati mereka semua, di mana Raya menyerahkan permatanya kepada si Namari. Dilanjutkan dari Raya yang menyerahkan dirinya ke para drone dan akhirnya ia berubah menjadi patung. Dan teman-temannya sudah tergerak hatinya dan juga merasa kehilangan Raya, mereka ini memberikan permatanya kepada si Namari. Lalu mereka semua pun menjadi patung bersama Raya. Setelah hal tersebut, Namari yang ingin pergi dari sana, akan tetapi dia mengingat bahwasannya Raya telah mempercayai dia. Lalu ia berjuang untuk memasang permata tersebut, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Lalu ia pun pasrah dan akhirnya ia berdiri di samping Raya bersama kawan-kawan lalu berubah menjadi patung. Tiba-tiba keajaiban pun terjadi dari permata tersebut, di mana permata tersebut mengeluarkan gelombang hingga membuat para drone hilang seketika. Disusul juga dengan hujan yang turun, di mana hujan itu mengembalikan semua manusia dan juga para naga kembali menjadi normal. Hal itu karena ulah mereka yang telah mempercayai satu sama lain. Lalu para naga pun datang ke tempat tersebut dan ia melingkari tempat matinya Sisu. Pada akhirnya Sisu kembali hidup lagi. Setelah hal tersebut, mereka semua pun kembali ke negerinya masing-masing untuk ketemu keluarganya. Termasuk juga dengan Raya yang bertemu dengan ayahnya, di mana ayahnya ini kaget melihat naga. Film ditutup dari Raya yang bilang bahwasannya impian ayahnya ini telah terwujud sekarang, yaitu semua negeri bersatu menjadi Kumandra. Dan film Raya The Last of Dragon 2021 pun tamat cuy. Bagi kalian yang suka dengan konten kali ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe di bawah ya. Dan gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Stay to the santuy.